Halo anak-anak ibu guru, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Ibu Tantri. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi mengenai denah dan skala. Tentunya matematika pada pembelajaran 11. Ayo siapkan buku tulis dan alat tulis anak-anak agar anak-anak siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah siap anak-anak? Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika mengenai denah dan skala. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar denah dan skala. Nah anak-anak, jadi yang pertama pernah melihat sebuah denah. Kira-kira anak-anak di mana ya pernah melihat denah? Nah anak-anak tahu tidak apa sih itu denah? Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai denah. Simak video berikutnya ya. Nah, denah itu adalah suatu gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah ini memiliki fungsinya loh anak-anak. Fungsinya adalah untuk menunjukkan posisi setiap ruangan dalam sebuah bangunan. Nah, dalam denah itu terdapat arah mata angin yang bertujuan untuk memudahkan pengguna denah untuk mencari lokasi suatu tempat. Nah, siapa nih yang masih ingat arah mata angin? Nah, yang pertama di sini ada arah mata angin utara. Kemudian ada timur laut, ada timur, ada tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Nah, itu adalah arah mata angin. Nah, sekarang kita bermain games yuk anak-anak. Nah, sebutkan arah mata angin yang ditunjukkan oleh kursor. Sudah siap untuk bermain game bersama Ibu Tantri? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Lihat kursornya. Nah, di posisi ini arah mata anginnya apa ya? Ya, tepat sekali. Tenggara. Kalau di posisi ini apa ya arah mata anginnya? Iya, tepat sekali. Barat daya. Nah, kalau di sini itu arah mata anginnya apa ya? Iya, barat laut. Pintar ini anak-anak ibu. Lanjut ya bermainnya. Ayo cepat-cepat, siapa yang cepat menjawab arah mata angin yang ditujukan oleh kursor, maka anak-anak ibu hebat sekali. Nah, kalau di sini, wah paling gampang ini. Iya, utara. Nah, di sini adalah arah mata angin utara. Nah, kalau di sini, iya, timur laut. Kalau di sini, ini yang di bawah. Iya, selatan. Kalau yang di sini, barat. Berarti yang terakhir, iya, timur. Wah, anak-anak ibu sudah pandai ya dan sudah mengetahui arah mata angin. Baik itu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan juga barat laut. Nah anak-anak, skala itu adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Misalnya ada skala 1 berbanding 2000. Itu artinya
1 cm pada peta atau pada gambar itu sama dengan 2000 cm pada jarak aslinya atau sebenarnya. Nah, dilihat dari pengertiannya, skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Jadi, apabila anak-anak ingin menggambar sebuah pulau yang mana pulau tersebut sangat luas dan tidak mungkin kita menggambar pulau yang sangat luas itu pada buku gambar yang kecil. Tentunya kita akan membutuhkan permukaan yang dapat kita gambar yang luas. Nah, dengan membuat skala, maka kita bisa membuat sebuah pulau yang cukup untuk di buku gambar yang kita miliki. Dengan perbandingan seperti contoh 1 dibanding 2000. Nah, artinya 1 cm yang ada pada gambar kita itu mewakili 2000 cm pada jarak pulau aslinya. Nah, paham ya anak-anak? Jadi 1 cm yang ada pada gambar kita atau pada peta itu sama dengan 2000 cm pada jarak aslinya, jarak sebenarnya. Nah, paham ya anak-anak? Iya, paham. Kita next ya. Nah, skala itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus, yaitu jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya atau jarak pada gambar per jarak sebenarnya. Nah, masih ingat ketika kita belajar satuan jarak menggunakan puzzle kecepatan atau segitiga, yang apabila kita mencari peta, jarak pada peta, maka kita akan tutup dulu jarak pada peta yang ada di puzzle segitiga ini. Yang terbuka berarti itu yang akan kita hitung untuk mencari jarak pada peta. Paham ya anak-anak? Nah, apabila anak-anak melihat gambar seperti ini yang jarak pada peta, anak-anak bisa perhatikan gambar yang sudah ibu guru tayangkan. Nah, di sini ketika mencari jarak pada peta, tangannya ditutup untuk menutup jarak pada peta. Sehingga yang hanya terlihat itu ada skala dan jarak sebenarnya. Nah, apabila anak-anak skala dan jarak sebenarnya ini berdampingan, ya, berdampingan dia, maka operasi hitungnya adalah perkalian. Nah, apabila seperti mencari skala ini, di mana skalanya ditutup oleh tangannya, sehingga yang terbuka hanya jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Nah, karena jarak pada peta dan jarak sebenarnya itu berada di atas. Nah, di atas jarak sebenarnya itu ada jarak pada peta, maka operasi hitungnya adalah pembagian. Apabila dia berdampingan, maka dia operasinya adalah perkalian. Apabila ia berada di atasnya, maka operasi hitungnya adalah pembagian. Paham ya anak-anak? Iya, jadi jarak pada peta itu rumusnya skala dikali skala kali jarak sebenarnya. Kemudian untuk jarak sebenarnya itu rumusnya jarak pada peta per skala atau jarak pada peta bagi skala. Paham ya? Oke, next. Nah, ayo kita mencoba untuk latihan soal dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita temukan tadi. Kita akan mencoba contoh soal pertama. Jika diketahui skala 1 berbanding 3000 dan jarak pada peta 5 cm, maka jarak sebenarnya adalah... Nah, untuk menjawabnya kita
terlebih dahulu harus menulis apa-apa saja yang diketahui dari soal. Nah, setelah anak-anak membaca contoh soal yang pertama, maka diketahui skala diketahui di soal adalah 1 berbanding 3000, kemudian jarak pada petanya adalah 5 cm. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Nah, masih ingat apa rumus jarak sebenarnya? Baik. Jarak sebenarnya adalah jarak pada peta bagi skala. Nah, sekarang kita masukkan anak-anak angka-angka yang sudah diketahui. Jarak pada peta diketahui dari soal itu adalah 5 cm. Kemudian skalanya adalah 1 berbanding 3000. Atau untuk skala kita karena bagi itu bisa kita ganti dengan simbol per. Nah, jadi untuk penulisan skala bisa menggunakan per, yaitu 1 per 3000. Nah, di sini 5 bagi 1 per 3000. Nah, harus perhatikan anak-anak, masih ingatkah anak-anak tentang operasi hitung pembagian pada pecahan? Nah, apabila operasi hitung pada pecahan yaitu pembagian, maka kita akan rubah dulu pembagian menjadi perkalian. Kemudian pecahannya dibalik. Dari yang penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Nah, maka akan seperti ini anak-anak. 5 kali 3000 per 1. Nah, kita langsung saja. 5 kali 3000 adalah 15.000 cm. Nah, karena diminta jarak sebenarnya dengan satuan meter. Nah, masih ingat sentimeter ke meter itu naik apa turun? Iya, naik. Naik berapa tingkat? Berapa tangga? Iya, 2. Berarti bagi 100. Maka 15.000 cm itu sama dengan 150 meter. Jadi anak-anak, diketahui bahwa jarak sebenarnya adalah 150 meter. Paham anak-anak? Baik, sekarang kita akan menuju contoh soal yang kedua. Nah, di sini jarak sebenarnya adalah 30 km. Maka jarak pada peta jika menggunakan skala 1 berbanding 100.000 adalah, nah, seperti caranya sama ya anak-anak. Seperti contoh soal yang pertama, yaitu tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal. Nah, setelah anak-anak membaca dan menyimak contoh soal yang kedua ini, maka diketahui jarak sebenarnya adalah 30 km, kemudian skalanya adalah 1 berbanding 100.000. Dan yang ditanya adalah jarak pada peta. Nah, masih ingat rumus jarak pada peta? Oke. Jarak pada peta itu rumusnya adalah skala kali jarak sebenarnya. Jarak pada peta skalanya kita rubah dalam bentuk per atau dalam bentuk pecahan, yaitu 1 per 100.000 kali 3 juta. Nah, kenapa 3 juta Ibu Guru? Nah, karena jarak sebenarnya yang awalnya satuan jaraknya adalah kilometer, sekarang kita rubah dia ke dalam satuan jarak yaitu sentimeter. Karena skalanya satuannya itu adalah sentimeter anak-anak. Jadi kita rubah dulu jarak sebenarnya ke dalam satuan sentimeter.
Nah, dari kilometer ke sentimeter itu turun berapa tangga anak-anak? Iya, 5. Jadi 30 kali 100.000. Jadi hasilnya 3 juta. Nah, sekarang kita tinggal kali anak-anak. 1 kali 3 juta sama dengan 3 juta. 3 juta 3 juta bagi 100.000 itu adalah 30 cm. Jadi jarak pada peta adalah 30 cm. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Soal yang ketiga. Pulau A dan Pulau B itu jaraknya 240 km. Jarak tersebut akan digambar dengan ukuran 6 cm pada sebuah buku gambar. Berapa skala yang digunakan pada gambar tersebut? Nah, sekarang kita akan mencari skala anak-anak. Tentunya cara menjawab pertanyaan ini kita harus tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal untuk memudahkan anak-anak dalam menyelesaikan soal tersebut. Nah, dari soal tersebut diketahui jarak sebenarnya adalah 240 km dan jarak pada petanya adalah 6 cm. Yang ditanya adalah skala anak-anak. Nah, skala itu rumusnya adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Sekarang kita masukkan anak-anak. Jarak pada peta dari soal itu adalah 6 cm, kemudian jarak sebenarnya adalah 240 km. Nah, yang diminta skalanya itu dalam bentuk cm, berarti jarak sebenarnya yaitu 240 km, kita rubah dulu. Kita rubah dulu ya anak-anak, dari satuan kilometer ke sentimeter. Nah, karena kilometer ke sentimeter kita turun sebanyak 5 anak tangga, berarti operasi hitungnya adalah perkalian. Nah, karena 5 maka 240 kali 100.000. Hasilnya 24 juta. Nah, karena sudah dalam satuan yang sama yaitu sentimeter, sekarang kita sederhanakan. Coba kita sama-sama dibagi 6. Nah, 6 bagi 6 adalah 1 dan 24 juta bagi 6 adalah 4 juta. Jadi, skalanya adalah 1 berbanding 4 juta. Nah, paham ya anak-anak? Iya, paham. Baik anak-anak, setelah ini ayo buka tugas yang ada di Google Classroom. Kemudian latihan soalnya diselesaikan. Ingat ya, harus isi cara dan berisi satuannya. Nah, terima kasih anak-anak sudah menonton video Ibu Tantri. Ingat, tetap semangat belajar walaupun anak-anak masih ada yang belajar daring. Semangat dan jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Semakin cepat kita mengerjakan, berarti kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai siswa. Tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan di pembelajaran matematika yang ke-12. Sampai jumpa.